Nah, untuk membuat diagram pie, kita balik lagi ke kita pilih graph lagi, kemudian legacy dialog, kemudian kita pilih pie, kita pilih ini juga summarize group of case define. Nah, kita masukkan yang CH itu juga ke dalam define slice by. Jadi sebenarnya bisa juga pilih yang curah hujan yang ini kita masukkan, tetapi nanti diagram pie-nya tidak akan bagus. Jadi kita pilihnya yang ini, yang interval, agar lebih bisa lebih mudah dipahami lah dan lebih bagus lah untuk diagram pie ini. Kemudian kita title-nya seperti biasa, diagram pie. Kemudian kita klik continue, kemudian klik OK. Nah, sehingga diagram pie-nya seperti ini. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa warna ini berarti intervalnya adalah 88 sampai 100. Nah, ingin memunculkan ini ada berapa nih datanya, kita bisa klik 2 kali. Kemudian kita klik kanan, lalu pilih show data label. Nah, di sini sudah muncul ya. Di sini ada 20, di sini ada 14, di sini ada 8, ini ada 5, dan 4, 3, dan 6. Kemudian bisa juga dipilih data value labelnya, misalkan seperti ini aja. Kalau sudah di close saja, kemudian di close juga, nanti akan berubah sendiri dengan sendirinya. Jadi untuk buat diagram pie, ke graph, kemudian legacy dialog, pilih ini, pilih pie, klik define, lalu dimasukkan ke define slice by ke sini. Lalu untuk title-nya atau judulnya di sini. Ya. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membuat scatter plot. Nah, untuk membuat scatter plot ini kita perlu 2 variabel. Karena kita tadi punya 1 variabel, maka kita harus membuat 1 variabel lagi. Misalkan kita gunakan hari. Bisa kita klik kanan, insert variabel, pilih insert variabel. Nah, di sini variabel view-nya kita bisa ganti di sini dengan hari. Ini scale juga ya, jadi desimal kita nolkan juga. Ada data view. Jadi di sini misalkan hari 1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai hari ke-60. Karena ini ada 60 data. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau sudah sampai 60, lalu kita membuat scatter plot itu, kita pilih graph lagi, legacy dialog lagi, kemudian kita pilih yang scatter, lalu kita pilih yang simple scatter, kemudian define. Nah, untuk kita ada y-axis dan x-axis. Misalkan kita masukkan curah hujannya ke y-axis dan harinya kita ke x-axis. Title-nya atau judulnya seperti biasa, ini berarti scatter plot ya. Continue, kemudian kita klik OK. Nah, maka jadi scatter plot yang terbentuk adalah seperti ini. Jadi di sini harinya, jadi hari pertama ini adalah sekitar 20, di atas 20, hari kedua berarti ini, hari ketiga ini, hari keempat, hari kelima, ke-6. Jadi cara membacanya itu kita lihat di sini adalah hari, berarti ini hari 1, ini hari kedua, ini hari kedua ya, sepertinya sini seperti ini. Jadi untuk membuat scatter plot atau bisa juga dibalik, misalnya kita ingin membuat jadi scatter plotnya ini simple. Nah, kita akan balikkan. Jadi untuk yang untuk curah hujannya itu kita jadi x-axisnya, curah hujannya jadi x dan harinya jadi y. Bisa kita klik OK. Maka scatter plotnya akan seperti ini. Jadi scatter plotnya adalah seperti ini. Jadi untuk hari pertama ini bisa kita lihat yang ini ya, yang paling bawah. Hari pertama yang ini. Jadi untuk pembacaan scatter plot pun harus hati-hati. Jadi sesuai dengan dilihat dulu nilai x sama nilai y-nya. Gitu.
Nah, untuk latihan praktikum hari ini yaitu kalian membuat ya seperti ini, seperti video ini. Jadi kalian membuat tabel distribusi frekuensi yang di Excel nih, yang ini kalian buat. Kemudian tabel distribusi frekuensi yang SPSS, kemudian membuat histogram dan poligonnya, membuat diagram pie, kemudian membuat scatter plot. Nah, untuk file yang dikirimkan itu yaitu file Excel-nya. Jadi file Excel ini nanti kalian save. Kemudian file SPSS-nya yaitu file ininya ya, file data view-nya. File ini kalian save juga, itu dikirimkan juga. Dan yang terakhir adalah file Word. Jadi file Word itu yaitu copy dari outputnya. Jadi output yang dari SPSS kalian kopikan nih. Misalkan yang ini ya, kita gunakan yang tabel frekuensi distribusi menggunakan SPSS, kita copy, kemudian kita ke Wordin, kita paste ke Word. Kita paste ke Word. Kita paste. Nah, udah jadi semuanya yang ada di output di SPSS di copy ke Word-nya seperti itu. Jadi ada 3 file yang dikirimkan, yaitu file Excel, kemudian ada file SPSS-nya, yaitu seperti yang ini, file SPSS-nya, file data SPSS-nya, kemudian yang ketiga adalah file Word-nya, itu file output dari SPSS-nya ini. Semuanya yang di copy ya, jangan hanya ini saja, tapi semua output yang ada di SPSS. Untuk nama filenya nanti ada di penjelasannya di e-learning. Mungkin untuk praktikum hari ini cukup sekian, jangan lupa dikerjakan ya latihannya, kemudian dikumpulkan sesuai dengan jadwalnya, jangan sampai telat. Apabila masih ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan saja melalui grup WhatsApp atau bisa langsung tanyakan ke saya langsung, gak apa-apa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.